Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan proyek kita Weather App. Data di sini masih data buatan kita sendiri, karena kita masih belum menggunakan API-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk API. Untuk itu kita harus stop dulu ya. Stop dulu aja. Kita akan tambahkan pada pub spec-nya ini, yaitu untuk HTTP-nya. Ya. Bentar. Nah, di sini tadi di bawahnya font awesome HTTP ya. Oke. Dibuat seperti ini HTTP-nya. Oke. Kita kembali. Sekarang bagian atas ya, pada main Dart kita akan tambahkan juga oke, ini dia minta dependensi, kita berikan. Kemudian di sini kita akan menambahkan kita import dulu ya package-nya. Untuk HTTP-nya HTTP Dart S HTTP. Oke, kita buat seperti ini. Import Dart convert. Ya. Ini karena belum digunakan jadi masih berwarna abu-abu seperti ini. Oke, next. Sekarang kita akan menyiapkan terlebih dahulu variabel-variabel. Jadi sebelum ini kita melangkah pada pemberian data, maka kita akan melihat terlebih dahulu di Open Weather. Ya. Silahkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu pada openweathermap.org. Daftarkan. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil dari API di sini. Ada API doc. Ya. Nah, kita akan menggunakan API call di sini ya. Seperti ini. Nanti kita masukkan city name, terus API key-nya. Nah, key ini bisa didapatkan jika kita mendaftar. Nah, kita jika mendaftar seperti itu ya. Ini untuk mengetahui bisa klik di namanya dan di My API Keys. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada API key milik saya. Nah, ini daripada kalian menuliskan, mendingan buat sendiri aja karena ini gratis juga ya. Gratis, jadi copy aja. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita letakkan terlebih dahulu pada notepad ya, supaya kita lebih jelas. Kita telah letakkan pada notepad dulu, kemudian masuk pada service ya, di service ya. Oke. Atau di API sini saat ini current weather. Oke. Ini ada API call. Ada API call, kita akan coba menggunakan ini. Kita coba dulu ya. Kita masukkan. Untuk city name-nya kita gunakan namanya misalkan Surakarta. Ya. Kemudian untuk
key-nya kita masukkan di sini. Nah, tanpa kurung kurawalnya tadi ya. Nah, kalau sudah ini coba dikopikan, di-copy, kemudian dimasukkan ke dalam browser. Ya. Nah, ini adalah hasilnya, tampilan dari hasilnya ya. Ini cloud description, main, kemudian ini weather-nya, kemudian ini ada temperatur aslinya sekitar sekian dan sekian. Ini sudah ada semua di sini. Di sini kita kalau melihat by city ya, by city name ya. By city name yang kita gunakan, ini boleh pakai city name, state juga bisa, state code ya, country code, tapi karena kita tidak ada, ya kita menggunakan nama yang biasa digunakan, seperti itu. Data ini adalah URL yang akan kita gunakan untuk responsnya dari HTTP. Oke ya, kita buka di sini dulu, kita masuk. Sekarang apa saja yang akan kita ambil data dari sini? Tadi kita sudah menampilkan tampilannya di sini apa aja? Cuaca ya, atau temperatur, dan terus kemudian log description ya, temperature, weather-nya kita masukkan dulu semua, ada 1, 2, 3, 4, 4, kemudian di sini ada temperaturnya di sini. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan variabel terlebih dahulu di sini di dalam kelas ya, state home ya, di subclass home state. Pertama kali kita akan berikan, kita gunakan variabel aja, akan lebih mudah. Jadi kita tidak beresiko apakah itu desimal, apakah itu number atau integer ya, atau objek atau teks. Ya, kita gunakan var aja, karena var itu akan menyesuaikan dengan data yang akan diberi. Jika diberikan nilai desimal, maka dia akan bernilai desimal. Diberi nilai teks, maka dia akan teks. Sehingga kita tidak perlu mendeskripsikan tipe data dari variabel tersebut harus string, harus integer, harus number, nggak harus. Ini kita berikan kondisi saat ini. Nah, sementara begini dulu. Oke, sekarang kita buat, kita akan membuat method ya. Get method. Nah, ini kita akan memberikan URL yang diberikan tadi itu di sini.
Kita kopikan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini harus ada tanda ketik ya, karena oh ya, ini HTTP-nya jangan lupa. Nah, kalau di browser nggak masalah, tapi kalau di sini harus ada HTTP, kemudian jangan lupa tanda tutup titik koma. Nah, ya. Var respons dari bodinya ya. Ini akan menghasilkan nilai seperti ini. Hasilnya datanya seperti ini. Dan kita akan mengambil data yang ada di sini, ini data-data realnya. Ya, data-data di sini akan kita ambil nilainya. Seperti hampir sama, kita copy paste saja. Saat ini kelembapan oke. Nah, sekarang kita akan berikan datanya berdasarkan dari data yang ada di sini. Nah, di sini ada temperatur ya, temperatur di sini temperatur. Nah, oke, ini kita kalau kesulitan membaca ini, kita bisa menggunakan fasilitas Notepad plus plus ya. Dari Notepad plus plus itu kita bisa atau kita bisa melihat lebih dalam bodinya ya, seperti itu. Yang pertama temperatur ya. Temperatur itu posisinya ada di main temperature ya. Nah, di sini ada di dalam sini main temperature temp ya. Di sini saya cobakan untuk saya pindahkan ke dalam ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita bisa melihat nah, ini sudah. Kemudian
kalau kita mau menampilkan temp di sini, ini ada di dalam main ya. Main temp. Jadi kita akan menambahkan di sini main, kemudian di sini temp. Nah, seperti itu. Ya, maka datanya dapat langsung bisa dipakai ya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk deskripsi. Ini ada deskripsi ya. Deskripsi ini posisinya ada di weather. Ada di weather. Kemudian melewati satu. Ya, ya ini sini ada main, terus kemudian deskripsi ya. Jadi ID-nya ini 80, maka kita masukkan aja di sini weather ya, weather description. Sini kita masukkan. Nah, ini kalau di sini nggak bisa kita terjemahkan. Description. Di sini ada satu ID-nya 0 ya. Kita gunakan seperti itu. Saat ini juga sama. ID-nya 0. Main. Ini main-nya dan ini deskripsinya. Ya, ini mendung overcast clouds ya ini. Oke, seperti itu caranya. Berikutnya kelembapan. Kelembapan itu humidity. Nah, ini humidity kelembapan main humidity. Nah, ya langsung di sini main humidity. Oke. Kemudian resultnya untuk kecepatan angin itu ada di sini wind dan speed ya. Wind dan speed. Oke, nah sudah. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan atau memindahkan ya data-data ini. Ini data dari internet ya yang disediakan. Kemudian ini datanya dipindahkan ke variabel. Kemudian variabel ini akan kita letakkan pada formatnya masing-masing. Seperti itu. Ya. State. Jadi pada saat dijalankan ini langsung dipanggil ya. Jadi this get weather. Nah, jadi supaya metodenya ini dijalankan, data langsung diambil dan ada di bawahnya, ya. Kita ganti, kita ambil datanya dari atas sini ya, temperaturnya berapa.
temperature jika tidak sama dengan 0, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu ke dalam string. Ya, kemudian kita tambahkan, kita berikan ini tanda derajatnya tadi ya, 00 B0 seperti ini. Jika tidak atau jika 0 nilainya, maka tampilkan nilainya adalah loading, ya, masih loading seperti itu. Nah, ini caranya dalam menulis ya. Kemudian untuk cuaca, saat ini ya, currently ya, kita bisa memberikan saat ini jika tidak sama dengan 0, maka ditampilkan, ya, jika tidak sama dengan 0 maka ditampilkan, dan jika tidak bisa maka diberikan tanda tulisan loading seperti ini. Oke. Oke. Sekarang kita coba dulu ya, kita coba dulu yang bagian atas ini dulu sebelum kita merubah yang bawah-bawahnya. Oke, ini masuk ya. Angkanya unitnya tinggi sekali, 304 ya. Dan ini sudah berhasil ngambil datanya. Sekarang kita akan cek dulu di data di sini. Kalau 304 ya, di sini 304. Kemudian cloud ya, mainnya cloud. Description-nya belum kita gunakan ya. Nah, di sini ada yang namanya unit. Unitnya metrik ya, kita akan gunakan metrik. Dan yang terlebih dahulu kita berikan misalkan seperti ini. Oke. Ini jangan pakai Word, jadi gini aja ya. http://ap weather jadi sebelum ID and metrik, kasih dan lagi untuk pemisah. Sekarang kita coba kita copy ya. Sini tes. Ya. Cloud sudah, mainnya nah temperaturnya 31,6. Jadi menyesuaikan dengan metrik, dengan Celsius ya. Kalau tadi ini tinggi sekali, ini Fahrenheit ya, menggunakan Fahrenheit. Nah, ini menyesuaikan dengan wilayahnya, unit atau ukuran yang digunakan. Language ini juga bisa kita rubah language-nya menggunakan pakai bahasa ya. Kita lihat
multilingual support ya, language code. Nah, kita harus mengetahui kode bahasa dari Indonesia ini ID ya, menggunakan ID. Lang ID. Oke. Kita masukkan lagi di sini ya. Setelah unit metric. ID. Oke, ini kita buang dulu aja, jadi copy paste-nya enak. Nah, ini sudah bahasa Indonesia, awan, mendung. Settingan masih sama, hanya saja bahasanya sudah berubah. Sekarang kita masukkan ke dalam program ya. Di sini ini kita ganti. Oke. Ya. Mungkin bisa kita hot reload ya. Ya, ini sudah seperti ini, tapi ini masih belum berubah ya. Coba di sini saya stop dulu. Oke, sebelum kita main-main ke sini, kita selesaikan untuk yang lainnya. Untuk temperatur yang di sini ya. Temperaturnya adalah sama seperti yang ada di atas. Ya. Bawahnya juga sama. Kita menggunakan deskripsi. Oke, nah ini datanya sudah kita masukkan semua. Sekarang ini di run. Oke, ini sudah berhasil menampilkan masih cloud ya. Ini cuacanya awan mendung, kelembapan, kecepatan angin, temperatur sudah sesuai semua. Coba saya cek di sini untuk masih cloud ya, jadi tidak diterjemahkan. Berawan itu tidak dituliskan ya, tidak diterjemahkan. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan proyek kita pada video yang berikutnya dalam menggunakan GPS untuk mendapatkan posisi wilayah secara otomatis. Sekian, sampai jumpa.